Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan cara penyelesaian pembuatan kertas kerja konsolidasian berdasarkan atas case study konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Oh ya, sebelumnya tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lembaga yang diampu oleh Ibu Adelia Prameswari. Baiklah, langsung saja kita mulai penjelasannya. Let's get it. Oke, langsung saja kita mulai langkah-langkah penyelesaian case study konsolidasi tahun 2021. Untuk langkah yang pertama yaitu kita menyiapkan neraca dari PT Afaf dan juga PT Farva per 31 Desember tahun 2021. Kemudian kita memastikan akun penting seperti aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan juga beban sudah tersedia pada neraca tersebut. Untuk langkah yang selanjutnya, kita langsung saja ke soal nomor 2, yaitu buatkan ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Ini 2021 ya guys ya, maaf salah ketik. Pada jurnal ini nanti tersedia dua jurnal. Jurnal yang pertama itu mencatat laba neto dari PT Farva. Jurnal yang kedua mencatat penerimaan dividen dari PT Farva. Kita langsung ke jurnal yang pertama, yaitu mencatat laba neto PT Farva. Untuk debitnya investasi pada PT Farva, kreditnya bagian laba dari PT Farva. Untuk nominalnya kita bisa lihat pada neraca pada bagian laba dari PT Farva sebesar 80 juta. Jadi untuk debit dan juga kreditnya kita catat sebesar 80 juta. Lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu mencatat penerimaan dividen dari PT Farva. Debitnya kas, kreditnya investasi pada PT Farva. Kita lihat lagi pada neraca, dividen sebesar 30 juta. Jadi untuk kas dan juga investasi pada PT Farva kita catat sebesar 30 juta. Jawaban soal nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3. Siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian pada tahun 2021. Sebelum kita mengerjakan kertas kerja konsolidasian, kita perlu membuat perhitungan nilai buku tahun 2021 dan juga membuat ayat jurnal eliminasi pada tahun 2021. Kita buat dulu perhitungan nilai buku tahun 2021. Yang pertama di sini ada saldo 1 Januari 2021, dimana ini adalah total ekuitas awal yang terdiri dari saham biasa dan juga saldo laba. Kita lihat pada neraca, saham biasa sebesar 200 juta, kemudian saldo laba sebesar 155 juta. Jadi total untuk saldo 1 Januari 2021 adalah 355 juta. Yang selanjutnya yaitu laba neto, itu sebesar 80 juta sesuai dengan jurnal yang di atasnya. Kemudian dividennya sebesar 30 juta. Kita kurung karena dividen mengurangi saldo laba. Laba neto dan dividen juga dicatat pada bagian saldo laba. Kemudian kita jumlahkan. Jadi seperti ini.
Yang selanjutnya yaitu kita membuat ayat jurnal eliminasi. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu apa sih kegunaan ayat jurnal eliminasi itu. Jadi ayat jurnal eliminasi dalam laporan konsolidasi dibuat untuk yang pertama menghilangkan hubungan antar perusahaan. Pada konteks ini kita menghilangkan hubungan antara PT Induk yaitu PT Afaf dan juga PT Anak atau PT Farfa. Yang kedua yaitu untuk menyatukan laporan keuangan seolah-olah perusahaan itu satu kesatuan ekonomi, tidak dipisah-pisah. Langsung saja kita buat. Yang pertama di sini ada akun saham biasa terletak di debit sebesar 200 juta. Sesuai atasnya sudah kita perhitungkan tadi sebesar 200 juta. Kemudian saldo laba sebesar 155 juta yang juga dicatat pada debit. Kemudian bagian laba atas PT Farfa kita catat juga pada bagian debit sebesar 80 juta. Kemudian dividen kita catat pada kredit sebesar 30 juta. Kemudian ada investasi pada PT Farfa di kredit sebesar 405 juta. Kita sudah selesai mengerjakan ayat jurnal eliminasi. Soal yang ketiga, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan 2021. Di sini kami akan membuat kertas kerja konsolidasian di tahun 2021. Nah, langkah pertama itu masukkan neraca saldo baik dari PT Afaf maupun PT Farfa per 31 Desember ini di kolom neraca saldo pada kertas kerja konsolidasian. Nah, di kertas kerja konsolidasian ini ada 3 laporan yang harus kita buat. Yang pertama ada laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Masukkan nominal semuanya tadi di sini. Lalu jumlahkan. Langkah kedua yaitu membuat jurnal eliminasi. Nah, di jurnal eliminasi ini nominalnya masukkan pada kolom jurnal eliminasi. Jika ini di debit, masukkan di debit. Jika ini kredit, masukkan di kredit. Lalu totalkan semuanya. Nah, beban ini kenapa nominalnya ada kurungnya, itu artinya mengurangi, karena beban itu selalu mengurangi pendapatan atau penjualan. Dan beban ini sisi positifnya di debit, sedangkan penjualan ini sisi positifnya di kredit. Jadi kan penjualannya segini, bebannya segini, dan itu banyakkan penjualan, jadi hasilnya tetap positif. Nah, di bagian laba atas PT Farfa ini kenapa 0? Karena bagian laba atas PT Farfa itu akun positifnya di kredit, lalu jurnal eliminasinya ini debit, berarti mengurangi. Jadi hasil akhirnya itu adalah 0. Di saldo laba awal ini terdapat juga jurnal eliminasinya sebesar 155 juta. Nah, saldo laba ini kan sisi positifnya itu di kredit, sedangkan jurnal eliminasinya ini di debit, jadi mengurangi
dan hasil akhirnya itu 525. Yang ini sama, kena laba neto dari atas itu laba neto konsolidasian dikurangi dividen. Ini sama, kenapa ada tanda kurungnya? Karena dividen itu sisi positifnya itu ada di debit, jadi ini mengurangi saldo laba awal atau saldo laba. Lalu di jurnal eliminasinya terdapat 30 juta pada sisi kredit. Ini kan positif, jadi ini ditambah ini dikurangi ini, hasilnya 225 juta. Ini minus. Total keseluruhannya itu 680 juta. Pada laba neto konsolidasian, baik itu di PT AFAF dan kolom konsolidasian, nominalnya harus sama. Lalu di laporan posisi keuangan itu terdapat 3 akun yang harus dimasukkan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di jurnal eliminasi ini investasi pada PT Farva sejumlah 405 juta. Ini dikredit karena sesuai dengan jurnal eliminasi ini. Kenapa hasilnya 0? Karena investasi pada PT Farva ini akun positifnya itu di debit, sedangkan jurnal eliminasi ini akunnya di kredit, jadi mengurangi dan hasilnya itu 0. Lalu ditotal semuanya. Di bagian ekuitas yaitu saham biasa dan saldo laba. Nah, di saham biasa ini pada jurnal eliminasi terdapat 200 juta, ini di debit. Nah, hasil akhirnya kenapa 500? Itu kan liabilitas dan ekuitas itu akun positifnya di kredit, jadi 500 ditambah 200 itu dikurangi 200 karena akun positif saham biasa itu kredit, lalu jurnal eliminasinya ini di debit, jadinya dikurangi. Nah, total akhirnya tuh 500 juta. Lalu saldo laba ini didapatkan dari atas yang ini, saldo laba akhir yaitu 680 juta, ada 205 juta, 235 juta, ada 30 juta, dan total akhirnya 680 juta. Lalu ditotal dan dapat hasilnya ini. Pastikan total aset pada konsolidasian dan total liabilitas dan ekuitas pada konsolidasian nominalnya sama. Jadi itu udah balance dan benar. Oke, itu tadi adalah cara penyelesaian atau pembuatan kertas kerja konsolidasian berdasarkan atas case study konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Semoga teman-teman yang menonton video kami bisa mengerti dan bisa mengerjakan atau bisa membuat kertas kerja konsolidasian ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.